Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah cintanya yang terpendam ya. Cintanya yang terpendam atau cinta yang belum dia ungkapkan kepadamu Leo ya. Kira-kira bagaimana, ataukah mungkin kebalikan energi Leo lah yang belum bisa mengungkapkan cinta padanya? Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisimu Leo ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, dan channel Ica Tarot juga ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Kita lihat apa yang terjadi Leo dengan dirimu ya, ataupun orang yang terkoneksi dengan dirimu yang masih memendam perasaan cinta terdalam dalam hatinya. Wah, kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sini ada Three of Wands, di mana dia melihatmu ya sebagai sosok yang sangat luar biasa, di mana dia kagumi kamu Leo ya. Energinya juga bisa terbolak-terbalik, mungkin Leo yang mengagumi akan dirinya, kamu menyesuaikan saja ya. Dia merasa bahwa kamu orang yang sangat luar biasa, mandiri. Kalau wanita kamu mandiri, kamu tegar apa adanya, kamu kuat ya. Kalau laki-laki ya bijaksana, penuh dengan tanggung jawab, dan ya punya ambisi. Dia senang. Kenapa? Karena kamu punya tujuan hidup gitu. Dia melihatmu dari kejauhan, dimana ya dia memperhatikan karakter atau kalau dibilang kepribadian kamu. Jadi ini orang bukan orang yang baru sekali ya. Mungkin kalau dalam hubungan mungkin dia baru, tetapi dia sudah mengenalmu jauh-jauh di hari sebelum gitu ya. Dalam artian mungkin kamu punya sahabat, ataupun mungkin kondisinya satu sekolah, ataupun mungkin kondisinya satu tempat kantor ya, tempat kerja ya. Dia memperhatikan kamu, dia kagum pada dirimu, bukan hanya sekedar perawakan dan fisik ya, tetapi saya melihat di sini dia memang mengagumi karena kepintaran, karena kecerdasan, dan yang tadi kepribadian kamu ya. Di sini ada The High Priestess ya. Dia merasa bahwa apakah saya pantas untukmu ya, dimana dia mereka-reka ya, menunggu keajaiban karena dia minder ya. Jadi ibaratkan dia butuh penopang untuk bisa up ya. Jadi ya contoh, dia ingin menjadi orang yang hebat ya. Dia berharap kalau dia bersamamu, kamu bisa menopangnya menjadi orang hebat gitu. Karena kamu punya sesuatu yang menurut dia bisa membuat dia up juga gitu ya. Jadi apa ya kalau dibilang, ya kamu tuh kalau wanita kamu nggak apa ya, kamu orangnya pekerja keras, jadi nggak manja, setidaknya tidak terlalu berharap atau tidak terlalu manja kepada dia yang memang dia harus up juga gitu. Jadi sama-sama saling mendukung, saling mensupport lah, seperti gitu ya. Ya itu yang diinginkan. Tetapi kan kondisinya saat ini untuk bisa meraihmu itu gimana gitu ya. Karena kondisinya dia merasa bahwa kamu itu terlalu kaku, terlalu dingin ya, cuek bebek ya. Tetapi ya gemesin aja gitu.
Gemesin dalam artian aduh, antara susah gampang ya mengambil hatimu ya. Terkadang mungkin ya kalau kamu sebagai sosok sahabat, kamu tuh banyak sahabat gitu, tapi kalau untuk bisa menarik hatimu tuh tidak segampang bersahabat gitu. Kamu banyak teman tapi nggak semudah itu untuk bisa meraih hati kamu ya. Kamu kayak macam orangnya selektif juga gitu. Jadi ya hanya berpasrah, mau ya kalau mau dibilang ya tunggu mujizat Tuhan untuk membuka hatimu supaya kamu bisa meliriknya ya. Jadi dia melihat kamu potensi yang sangat besar, sungguh luar biasa, the full di sini ya, energik, penuh ambisi, cita-cita juga ya, terus orangnya santai, menarik ya. Wah, kamu tuh cantik, ganteng, dari secara fisik aja dia sudah suka. Apalagi kepribadian. Nah, itu plusnya. Jadi ibaratnya kalau dibilang poin ya fisik kamu 50, tambah kecerdasan dan selebihnya 49 mungkin ya 1% milik Tuhan. Jadi ibaratnya kamu tuh orang yang betul-betul menurut dia sempurna menurut ya pokoknya sempurna di matanya lah, seperti gitu ya. Karena nggak sempurna juga, maksudnya kalau dibilang sempurna kan milik Tuhan, tetapi sempurna dalam tanda kutip ukuran manusia. Jadi makanya saya bilang 99% sempurna itu kamu, yang satunya milik Tuhan ya. Tetapi untuk mata manusia kamu sempurna, dimana kamu orangnya mau belajar, kamu juga ada jiwa kepemimpinan, kamu tegas ya, dia suka. Dan semakin kamu cuek, semakin kamu dingin, semakin gimana gitu, semakin dia kok kayak macam saya tambah suka gitu. Tapi saya takut Leo, jadi gimana ya, greget gitu ya. Lucu ya energinya. Atau mungkin Leo kamu yang gak berani ungkapkan cinta. Jadi semakin cuek semakin kok aduh gemesin, kayaknya saya harus mau ke dia, cuman aduh kok nyali saya ciut ya. Aduh, ini gimana ya Leo ya, dia nggak berani kepadamu, dia takut. Itu bukan apa ya dibilang, bukan segan ya, takut. Karena mungkin kamu terlalu apa ya, pokoknya intinya antara takut dengan bahagia ya. Gimana ya saya mau mengutarakannya ya. Ya mungkin ke depan kamu harus senyum-senyum dikit ya. Dia takut sama kamu. Padahal dia naksir berat, cuman dia takut. Gimana ya, saya juga bingung ya. Tapi intinya kamu tuh ada pesona di matanya. Jadi walaupun kamu menakutkan secara verbal mungkin ya, mungkin dari ekspresi atau mungkin tatapan ya, ya mungkin karena dia saking gugupnya ya, jadi dia merasa takut sendiri, insecure. Padahal sebenarnya dia suka cinta sama kamu, seakan-akan aduh saya nih semakin dia dingin gitu, semakin dia cuek gitu, semakin gemesin ya. Tunggu nanti kamu Leo ya, saya kumpulkan tenagaku, saya kumpulkan fisik dan materiku, baru saya ke kamu, menaklukkan kamu. Wah ini ada tantangan nih ya. Dimana ada Three of Cups ya. Mungkin kondisinya juga ada beberapa yang mungkin ya sudah mempunyai pasangan, sehingga dia merasa aduh kayaknya saya terlambat. Leo, kenapa kamu sudah mempunyai pasangan? Aku kan sayang kamu, aku cinta kamu. Kenapa kamu udah mempunyai pasangan dan akhirnya aku terlambat? Ya mungkin ada penyesalan juga ya, ataupun mungkin kondisinya sebagai triparty ya, dan akhirnya dia pergi meninggalkanmu walaupun mungkin kondisinya sudah berpisah, tetapi tetap masih cinta karena dia tidak mau diduakan, dia mau yang nomor satu ya. Tetapi ternyata kamu sudah mempunyai pasangan. Gimana dong ya, ada yang beberapa sudah dalam cinta segitiga ataupun dalam menyukai pasangan, menyukai Leo yang sudah mempunyai pasangan. Nah itu ya, jadi ada dua versi. Makanya dia belum bisa mengungkapkan cinta atau lebih banyak diam karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya. Jadi dia memilih untuk pergi sendiri dibandingkan menyakiti dan tersakiti. Wah bijaksana ya. Lebih baik memilih pergi daripada menyakiti dan tersakiti. Ya memang seperti gitu, ngapain kita, masih banyak orang yang lain kok menurutnya, tetapi hatinya kan beda. Itu pemikirannya seperti gitu. Saya bisa kok dapat banyak selain Leo, gak apa-apa. Masih banyak yang bujang, ngapain saya dengan Leo yang sudah mempunyai pasangan. Tetapi hatinya kan lain, hatinya aduh saya rindu Leo, Leo kamu dong kemari dong Leo.
Jadi kayak orang sudah nggak waras ya. Tetapi kalau kita cinta kan cinta nggak cinta itu serasa kita nggak waras ya. Dunia milik berdua lah, aneh-aneh. Ya itu karena mabuk asmara. Nah sama. Cuman ini cintanya kan ibaratkan bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena dia belum bisa mengutarakan. Ibaratkan dia tidak jujur pada dirinya sendiri. Akhirnya yang tersiksa adalah dirinya sendiri. Karena menahan rasa, memendam rasa. Tuh ya, Queen of Swords, dimana dia merasa bahwa kamulah sosok orang yang mungkin pantas untuk diperjuangkan ya, tetapi mau perjuangkan juga kalau kamu juga mau berjuang bersama gitu. Artinya dia mau memperjuangkanmu, tapi ya kamu juga mau tidak menerima perjuangan dari dirinya. Jangan sampai dia GR-GR, ujung-ujungnya kamu, saya gak mau sama kamu, kamu yang GR-GR mau sama saya. Ya setidaknya kamu juga membantu dalam hal apapun ya, yang mana mungkin kekurangannya dia, kamu bisa membacking juga. Nah ini, dia mau berjuang bersama kalau kamu mau gitu. Kalau kamu tidak mau ya dia nggak bisa paksa juga ya. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Ada Two of Swords, dia bingung memilih ya, dia bingung memilih. Mungkin di sini juga ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya. Jadi bingung memilih. Apakah saya harus memilihmu, melanjutkan cinta kita ya, mengutarakan isi hatiku, tapi aku takut nanti sia-sia. Mungkin kamu keras orangnya, mungkin dia melihat kamu punya prinsip yang tadi saya bilang ya, walaupun mungkin kondisinya kamu mandiri, terus kamu bisa membiking dia, tetapi ya kalau terlalu berlebihan kerasnya, wah repot ya. Dia melihat mungkin seperti gitu, makanya tadi saya bilang dia, kamu tuh kayak karena kan kayak menakutkan buatnya. Makanya ada hal yang ya positif dan negatif dari dirimu ya, mungkin kamu harus rubah juga supaya dia nyaman ya. Dimana dia kadang-kadang berpikir, wah saya nih sayang Leo, tapi kalau kondisinya kayak gini ya saya nggak mampu juga kalau saya berjuang sendiri. Ini ibaratkan matanya tertutup kan, terus toksik juga nih banyak nih ya, bisikan-bisikan dari orang luar, orang sana, wah itu Leo itu playboy, Leo itu playgirl, nanti kamu hanya dicampakkan. Ini contoh, karena ada beberapa orang-orang toksik juga yang menilai dari masa lalu kamu, padahal belum tentu mereka tahu bahwa kenapa sampai dia playboy playgirl. Mungkin orang-orang itu aja yang terlalu GR sama Leo ya, yang mau Leo ya. Ya itu, jadi dia berpikir, aduh jangan sampai nanti saya diduakan, atau jangan sampai nanti ujung-ujungnya saya berjuang malah di pertengahan kalian malah menyerah, terus perjuangan saya sia-sia dong. Dia takut disia-siakan, dia takut dicampakkan karena ada trauma dan luka batin dalam hidup ya. Leo orang ini kan apa ya, masih dalam pertumbuhan mental ya. Kalau Leo saya lihatnya sudah mentalnya udah kuat nih. Leo itu gas terus ya. Ya mungkin 1-2 hari mewek kalau ada masalah ya. Apalagi kalau putus cinta. Tapi selebihnya ya udah, kita bangkit lagi, cepat move on. Tapi kalau dia tidak. Nah itu, dia takut. Ibaratkan ada kemelekatan ya. Jadi saya rasa di sini dia tuh kalau memang sudah cinta gitu, sayang. Sedangkan Leo kan kadang-kadang sayang cinta ya sesuai situasi dan kondisi juga. Jangan cinta-cinta aja baru kita lapar ya. Ya setidaknya kita harus kenyang, cinta juga ya, seirama, tetapi mungkin kita korbankan waktu. Nah, di sini dia takut nanti, wah, saya korbankan waktu, kamu nggak ada waktu untuk saya, terus nanti kamu selingkuh di sana, karena pemikirannya negatif. Itu yang saya bilang ya. Jadi dia takut itu. Sedangkan kalau Leo kan orangnya ya sudah, kalau kamu mau sama saya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia nih sensitif. Nah itu dia takut di situ. Karena apa? Suara-suara sumbang juga. Makanya dia kayak macam ibaratkan gini, kalau sudah 50% nyalinya untuk ke kamu, ungkapkan kata cinta ya, ungkapkan isi hatinya, tapi ada suara-suara yang diterbersit dalam benaknya, wah dia tuh begini, dia tuh begitu, wah akhirnya menurunkan lagi niatnya ya. Orang ini masih childish ya. Jadi ya itu, kamu nggak bikin apa-apa jadi takut ya. Apalagi nanti kalau kamu sudah bersamanya, wah mungkin dia langsung stres. Kadang-kadang mungkin ya karena macam contoh menakuti dirinya sendiri, dimana ya dia mau tuh kamu tuh selalu ada untuknya gitu. Di sini ada Ten of Pentacles, di mana ya kalau bisa jangan ada masalah. Dia orangnya apa ya, nggak seperti Leo yang energik ya. Kalau ada masalah ya gas, kita hadapi ya. Kalau dia enggak, dia aduh jangan ada masalah dong, aku nggak kuat kalau ada masalah, aku nggak mau sedih, aku nggak mau berpisah. Kalau Leo kan ya sudah, kalau berpisah aja,
kita cari aja yang lain, iya kan Leo? Ketik di kolom komentar. Dia nyalinya tidak seperti kamu, makanya dia takut kehilangan. Makanya dia lebih berhati-hati untuk mengambil sikap. Jangan sampai dia salah langkah, akhirnya dia tersakiti. Karena dia mau membangun karakter yang baik dan membangun cinta ya, kalau bisa sampai di pelaminan yang serius, cinta yang betul-betul dewasa, bukan hanya cinta kekanak-kanakan, cinta-cinta monyet yang hanya persinggahan dan karena ya hanya untuk persinggahan aja, ataupun mungkin karena kasihan aja baru datang untuk apa kalau bilang ya tempat singgah aja gitu. Dia nggak mau, dia mau ya kalau bisa Leo kamu mengerti aku mengerti kamu, dan ya kita berjuang bersama. Tuh ya, Eight of Sword, dimana ada ketakutan dalam dirinya. Ini yang harus dia ini dulu apa ya, ibaratnya kayak trauma ya, dia takut. Nah ini makanya saya bilang tadi ya, dia menakuti dirinya sendiri dengan pikiran negatifnya terhadapmu. Atau mungkin kalau tidak ada penilaian dari orang lain ya dia menilai dirimu gitu. Wah dulu kan Leo tuh punya pacar gini, aduh nanti saya kayaknya kurang cantik, wah saya kurang ganteng, nanti gimana dong, kata orang gimana. Atau mungkin Leo nanti berpaling, aku takut. Nah itu pemikirannya sudah negatif, makanya dia trauma ya, dia macam nggak percaya diri untuk datang kepadamu. Makanya di sini dia menanti kalau bisa kamu yang datang kepadanya lah. Tapi kok nggak datang-datang. Dia mau juga kamu mengobati luka batinnya, membantu mengobati luka batin ya. Di sini Five of Swords, di mana banyak sekali masalah juga dalam hidupnya yang mana harus dia selesaikan satu persatu. Dan kalaupun sudah selesai ya, masalah itu sudah selesai, baru dia mau fokus juga kepada percintaan. Nah ini, jadi sebenarnya kalau mau dibilang dia salah satu juga yang menahan ya, dia belum bisa mengungkapkan cinta ya karena masalah pribadi dia, mungkin dengan keluarganya, atau mungkin dengan ya kisah masa lalunya. Tadi saya bilang ada trauma, belum bisa berdamai dengan masa lalu, ataupun mungkin kondisinya ya dia lagi banyak hutang, punya banyak masalah, tekanan dalam kerjaan atau apapun ya, sehingga dia belum bisa mengambil keputusan karena masih mumet, masih stres ya, masih ya setidaknya dengan membayangkan kamu aja sudah bisa lega dikit ya, dibandingkan nanti bersamamu ribut atau terluka lagi ya. Mendingan saya membayangi Leo aja dulu deh, yang penting happy. Walaupun hanya sekedar bayang semu, tetapi setidaknya ya saya bahagia walaupun hanya dalam angan. Leo gimana? Ini orangnya masih belum pede dia orangnya ya. Terus ya pokoknya intinya dia merasa kamu lebih up dari dia, makanya dia belum bisa. Makanya tadi saya bilang ya, dia mau mengumpulkan amunisinya, baik tenaga, keuangan, fisik ya, karakter dia diperbaiki secara penampilan juga, supaya kamu melihatnya gitu. Dan kamu kalau bisa ya kamu yang datang menghampirinya. Dia lagi berjuang untuk dirinya. Dan semoga suatu saat, pada saat dia mengucapkan isi hati, kamu bisa menerima dia. Menerima yang tulus, bukan menerima yang tidak tulus. Supaya hidup dia lebih baik. Dan berharap kamu bisa menjadi orang yang satu-satunya di hatinya, dan sama ya, kamu juga, dirinya juga bisa menjadi satu-satunya di hatimu, yang mana sama-sama berjuang untuk masa depan. Wah, ini orang nih berharap banyak padamu Leo ya, tetapi terkadang kamu cuek. Dia juga cuek soalnya. Dia tuh kayak gimana ya kalau dibilang, dia cuek tapi mau gitu. Dia pintar drama juga. Dia cuek itu bukan berarti tidak suka, tapi untuk menyembunyikan rasa gugupnya terhadapmu, rasa cueknya terhadapmu, atau yang tadi saya bilang ketakutan dalam dirinya, sehingga dia memanipulasi dirinya seakan-akan tidak butuh kamu, padahal dalam hati dia sangat mengharapkanmu. Berarti di sini kan ada penipuan, menipu diri sendiri kan. Ya kalau tersiksa ya tersiksa, siapa suruh pelin-pelan. Karena kan tadi saya bilang dia tuh sangat tersiksa ya. Tapi kan itu pilihannya dari pikiran negatifnya ya. Tetapi itu yang dia rasakan ya, dimana cinta yang terpendam ya, dia mengagumimu. Dan semoga kamu bisa mengerti dan juga bisa merasakan akan cintanya, walau dia belum mengungkapkan atau hanya dalam diam.
Semoga kamu bisa mengerti dan bisa lebih peka terhadap rasa yang ada untuk dirimu. Wah, keren ya. Penantian ya. Tapi lucu ya, ada lucunya juga. Ya namanya cinta anak kecil ya, cinta monyet, cinta childish gitu ya. Wah, mau dimengerti tapi tidak mau dimengerti, gimana? Mau diperjuangkan tapi pura-pura nggak mau perjuangkan. Dia mau kamu duluan yang memperjuangkannya, baru dia memperjuangkanmu. Seperti gitu. Tapi kalau memang seandainya semesta memberikan dia up ya, kepercayaan diri, keuangan dan macam-macam, ya dia berani untuk ke kamu. Karena untuk saat ini dia merasa kamu lebih up dari dia, makanya ciut nyalinya. Makanya dia berharap kamu yang datang ke dia. Tetapi nggak datang-datang. Oke ya, lucu ya, tetapi ya itu yang terjadi. Aduh, ini energinya nih kayak macam cinta anak baru 3 tahun ya. Kayak mama aku mau permen ya. Tapi nangis ya, seolah-olah nggak mau gitu ya. Padahal hati mau ya, mama belikan permen dong. Nanti dikasih permen supaya jangan kentara murahan, marah-marah, tapi terima permennya. Nah ini hampir mirip ya. Kan kalau kita di kios dulu ya, zaman-zaman saya ya, minta dong orang tua, marah ya nggak boleh, nanti giginya sakit atau giginya berlubang. Ya menangis ya. Habis itu karena takut malu orang tua belikan, tapi kita malah balik marah orang tua tapi permennya diambil ya. Pura-pura kayak macam kecewa sama orang tua gitu ya. Kenapa dari tadi nggak dibelikan? Kok sudah nangis baru dibelikan ya. Jadi ya begitu, sama seperti dia. Harap-harap cemas, malu-malu tapi mau. Oke, itu ya. Atau mungkinkah kamu energimu Leo ya, yang harap-harap cemas ya. Ya, kamu yang harus bisa lebih up kalau memang energi kamu ya. Ingat, jangan melihat dari sisi negatif dari diri sendiri. Terkadang diri kita sendiri yang menjadi toksik untuk diri sendiri ya. Karena pikiran-pikiran negatif kita. Kenapa? Karena kita berpatokan pada kekurangan dan membandingkan dengan kelebihan dari yang lain. Nah ini, jadi jangan pernah menjadi toksik untuk diri sendiri. Oke, dan saya mau ambil 3 kartu pesan atau isi hati dia. Ya di sini ada The Moon, di sini ada King of Pentacles dan The Lovers ya. Oke, semesta ataupun dirinya ya mau mengatakan kepadamu ya, raihlah mimpi. Kalau memang sudah ditakdirkan semesta untuk bersatu, ya bersatulah gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang ya dia membenahi diri gitu. Dia membenahi diri untuk yang terbaik. Tetapi kalau memang bukan jodohnya, ya dia ikhlas juga yang terbaik untuk dirimu dan yang terbaik untuk dirinya. Dia hanya bisa memberikanmu doa yang terbaik. Karena ya mungkin kalau dibilang dari segi penghasilan, segi kasta ataupun apapun, kamu mungkin lebih tinggi. Jadi dia nggak bisa ngoyo-ngoyo untuk bisa menyaingimu ya. Ya dia hanya bisa memberikan doa. Semoga kamu bahagia. Kalaupun jodoh bersamaku, ya saya akan berusaha untuk membahagiakanmu. Tetapi kalau tidak, hanya doa restu yang bisa saya berikan untukmu agar kamu bahagia dengannya. Wah, ini cinta yang tulus nih. Ya, cinta anak kecil kan tulus kan? Anak kecil itu kan polos, tulus ya. Ini sama dengan dirinya. Ya. Doanya untukmu tulus. Ya, walaupun mungkin dia sakit hati atau apapun, ya dia serahkan kepada semesta karena dia tahu apa yang semesta berikan itu adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Wah, keren nih, bijak nih ya. Anak kecil kan gitu. Tapi dia bukan anak kecil ya, dia tuh orangnya dewasa. Cuman kalau bicara cinta, dia orang bertanggung jawab. Cuman kalau cinta, ya pelin-pelan. Ya itu ya, kadang-kadang cinta itu bisa membuat kita seperti orang bodoh ya. Atau orang buta. Oke ya, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, dari zodiak kamu terkoneksi dengan ada Aries, ada Gemini, ada Cancer, ada Leo, ada juga Scorpio, ada Virgo, Sagittarius dan Capricorn ya. Dari inisial ya. Maaf berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Dari inisial ada huruf K, ada L, ada J, F, T, S, Y, M, ada D, U, R, W, J, H, L, I, S, K,
A dan E ya. Wah, ini ada yang double, energinya up, yang double ya. Dan ya, rasa rindunya menggebu untukmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Leo, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.